Hari ini kita masuk di seri ke-13 Kitab Rut. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci keberhasilan Rut dalam meraih terobosan. Nah, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Rut pasalnya yang keempat. Rut pasalnya yang keempat, ayat ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-12. Rut pasal yang keempat, ayat ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dikatakan demikian. Dan juga Rut wanita Moab, istri Mahlon itu, telah aku beli sebagai seorang istri untuk menegakkan nama orang yang meninggal itu atas warisannya, supaya nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari pintu gerbang tempat tinggalnya. Kamulah para saksi pada hari ini. Semua orang yang ada di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kami adalah saksi. Biarlah Yahweh menjadikan wanita yang sedang masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun keturunan Israel. Lakukanlah mujizat di Efrata, serta jadikanlah terkenal di Bethlehem. Biarlah keturunan dari benih yang akan Yahweh berikan kepadamu melalui gadis ini menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan siaran live streaming ini, selama Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari bahwa Yesus ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam hidup Yesus, maka kita akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selama saudara dan saya menyadari bahwa Yesus ada di dalam hidupku, Yesus ada di dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Permasalahannya hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa Yesus ada di dalam dirinya. Yang mereka sadari adalah kegagalannya, yang mereka sadari adalah masalah dalam keluarganya, yang mereka sadari selalu adalah masalah dalam pelayanannya, yang selalu mereka sadari adalah masalah di dalam pekerjaannya, yang mereka sadari adalah selalu tantangan dan pergumulan hidup di dalam kehidupannya. Memang sebagai manusia kita memiliki tantangan kehidupan di seluruh aspek dan titik-titik kehidupan kita. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa betapa Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita, yang kita di mana sudah mati dan dibangkitkan olehnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari Yesus ada di dalam hidup kita, maka hidup saudara dan hidup saya yang pertama akan kuat menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup yang ada. Setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap dari kita pasti punya pergumulan. Setiap dari kita pasti punya rintangan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi ketika saudara dan saya menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri kita, Yesus memerintah atas hidup kita, maka saudara akan tetap kuat berdiri sampai hari ini dan akan terus berani menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah yang akan kita hadapi. Tetapi sebaliknya, kalau saudara hanya menyadari saya nggak kuat, saya nggak sanggup, saya dikhianati, saya difitnah, saya ditusuk dari belakang, dalam keluarga, dalam pelayanan, studi sekolah, dan lain sebagainya, saudara akan menjadi orang yang lemah. Kita akan menjadi orang yang lemah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang cepat putus asa dan cenderung berasumsi satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai wakilnya Tuhan, spokesperson-nya Yesus, saya ingin mengencourage Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, di seluruh luar negeri. Mari sadarilah bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus ada di dalam hidup saya. Yesus ada di dalam diri saya. Christ in me, Christ in us. Kalau Yesus yang ada di dalam diri saya, tantangan boleh ada di depan kita, orang boleh meninggalkan kita, orang boleh mengkhianati kita. Selama Yesus di dalam hidup kita, kita jalan bersama dengan Yesus, maka saudara dan saya akan melihat kemenangan. Saudara dan saya yang akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara dan saya yang akan melihat pembelaan Tuhan. Saudara dan saya yang akan melihat dan merasakan penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara dan saya yang akan
mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan kuat saat kita menghadapi segala tantangan serta persoalan kehidupan yang ada. Tidak selamanya kehidupan ini enak-enak saja, Bapak Ibu Saudara. Ada tantangannya, ada rintangannya, Bapak Ibu Saudara. Ya terang aja, Pastor Verona kan cuma di pelayanan, enak aja, nggak ada tantangannya. Kalau kita kan di kerjaan ada tantangannya, ada pressure-nya, ada tekanannya dalam keluarga. Saudara, dimanapun kita hidup pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Betul, di rumah tangga ada tantangan. Suami harus menghidupi istri, mencari nafkah. Istri harus mengurus anak-anak, melayani suami, harus menjadi penolong. Dalam kantor kita harus bekerja dengan ekstra terhadap perusahaan yang sudah mempercayakan kita kerja. Dalam bisnis usaha kita juga memiliki tantangan kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ekonomi lagi sulit, mau jual ini, jual itu juga lagi sulit. Dalam pelayanan juga memiliki tantangan-tantangan, Bapak Ibu Saudara. Harus menyesuaikan protokol-protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara dan saya menyadari ada Yesus yang beserta dengan saya. Firman-Nya berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dan hari ini bukan hanya Tuhan di pihak kita. Yesus ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, maka kekuatan kita hanya terletak pada pribadi Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, kekuatan saya, kehebatan saya, kemampuan saya, andalan hidup saya hanya terletak kepada Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan dalam khotbah-khotbah saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersyukur, bersyukur, puji Tuhan, praise the Lord. Kalau kita punya kerabat, kita punya rekan, kita punya keluarga orang kaya. Bersyukur kalau kita punya saudara, punya family, punya teman itu jenderal bintang 1, 2, 3. Bersyukur kalau kita punya teman pengacara hebat. Bersyukur kalau kita punya teman hakim yang hebat. Bersyukur kalau kita punya teman gubernur, bupati, camat, wali kota, bahkan presiden sekalipun, puji Tuhan. Tetapi saya sebagai wakilnya Tuhan, sebagai juru bicaranya Tuhan, hari ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Kekuatan kita, andalan hidup kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Ruth, andalan hidupnya hanya Tuhan saja, hanya Yahweh saja. Ruth tidak mengandalkan siapapun termasuk mertuanya Naomi. Ruth mengandalkan Tuhan yang hidup. Saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Hari ini, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekayaan kita. Jangan andalkan kehebatan kita. Jangan andalkan kolega-kolega kita. Jangan andalkan kepintaran kita. Jangan andalkan kekayaan orang tua kita dan lain sebagainya. Tetapi mulai andalkan Yesus. Mulai libatkan Yesus. Mulai sadari diri kita bahwa kekuatan saya, kepintaran saya, kebisaan saya, kesanggupan saya, dan seluruh yang bisa saya lakukan, semua karena pertolongan Yesus. Semua karena campur tangan Yesus. Semua karena kebaikan Yesus. Karena saya sadari, tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus saya pasti gagal. Tanpa Yesus pasti saya akan hidup di dalam rasa emosi yang berlebihan. Tanpa Yesus saya akan berjumpa badai demi badai yang tidak pernah ada hentinya. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dan saya mengakui, menyadari bahwa hanya Yesuslah sumber kemenangan kita, bahwa Yesuslah sumber pertolongan kita, bahwa hanya Yesuslah sumber mujizat kita, bahwa Yesuslah hanya sumber berkat bagi kehidupan kita, maka saudara dan saya akan mengalami terobosan demi terobosan setiap hari. Keluarga rumah tangga kita akan mengalami terobosan. Ekonomi kita, keuangan kita akan mengalami terobosan. Bahkan masa depan hidup kita juga akan mengalami terobosan. Pelayanan kita, pekerjaan bisnis kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di seri yang ke-13 ini, kita berbicara tentang Ruth. Kita masuk di dalam kitab Ruth. Ceritanya sangat menarik.
Firman-Nya berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa dan juga Rut wanita Moab, istri Mahlon itu, telah aku beli sebagai seorang istri untuk menegakkan nama orang yang meninggal itu atas warisannya, supaya nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari pintu gerbang tempat tinggalnya. Kamulah para saksi pada hari ini. Ayat 11 dikatakan demikian dalam Rut pasal 4. Semua orang yang ada di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kami adalah saksi. Dan biarlah Yahweh menjadikan wanita yang sedang masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangun keturunan Israel. Lakukanlah mujizat di Efrata, serta jadikanlah terkenal di Bethlehem. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang kunci Rut dalam meraih terobosan. Nah, kunci Rut yang pertama dalam meraih terobosan, Bapak Ibu Saudara bisa lihat Rut pasal pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Rut pasal pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi Rut berkata, janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu, sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi, karena kemana engkau pergi, kesitulah aku akan pergi. Dan di mana engkau tinggal, disitulah aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu adalah Elohimku. Ayat 17. Di mana engkau akan mati, disitulah aku akan mati dan dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku, bahkan biarlah Dia menambahkannya. Sekiranya ada yang dapat memisahkan antara aku dan engkau, kecuali kematian. Kunci yang pertama, bagaimana Rut mengalami keberhasilan dalam kehidupannya. Rut mengajarkan kita bersama pada hari ini. Yang pertama, kunci keberhasilan Rut. Rut hidup dalam kesetiaan. Sama-sama katakan dengan saya harus setia. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus setia. Yang terutama kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus setia kepada Yesus. Apapun kondisinya, apapun situasinya, saya harus setia kepada Yesus. Mau lagi susah, mau lagi sukacita, mau lagi senang, saya harus setia kepada Yesus. Yang kedua, kita juga harus setia dengan keluarga kita. Dengan mama papa kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Saudara harus setia. Karena salah satu ciri kehidupan orang Kristen atau orang percaya adalah kesetiaan. Yesus mengajarkan kita untuk setia, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang selanjutnya kita juga harus setia, bukan hanya kepada Yesus, bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi kita juga harus belajar setia dengan pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Apa saja pekerjaan kita? Kalau kita seorang pengusaha bubur di pasar, setialah Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang besar, orang-orang yang mengalami terobosan, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang setia melakukan perkara-perkara yang kecil, sehingga dia dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara dahsyat, ajaib, luar biasa. Orang-orang sukses di dunia ini, entrepreneur-entrepreneur yang berhasil, orang-orang kaya, mereka semua orang-orang yang setia melakukan perkara-perkara yang biasa menjadi perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setialah dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Setialah di mana Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan bukan hanya kita setia kepada Yesus, kepada keluarga, kepada suami, kepada orang tua, dan juga pekerjaan kita. Saudara juga harus setia di mana saudara bergereja dan melayani. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya ditempatkan Tuhan di salah satu tempat pelayanan, setialah Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan sendiri yang mengatakan cukup sampai di sini kesetiaanmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, belajar setia. Dari hal-hal yang kecil belajarlah setia. Kunci Rut mengalami terobosan, kunci Rut meraih atau menerima terobosan terletak pada kesetiaannya. Oh, berarti sebab akibat dong, Pastor, bukan anugerah. Jangan salah artikan saya.
Selalu saya bilang anugerah berbicara tentang Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dari pelanggaran. Tetapi ada hukum sosial. Apa itu hukum sosial? Di mana kita bersosial. Sebagai makhluk manusia, kita bersosialisasi dengan orang di sekitar kita. Oleh karenanya saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk setia. Pelayan-pelayan Tuhan setialah. Tapi Pak, gereja saya kecil cuma 1-2 orang, setialah. Jangan lihat berapa nominalnya. Saudara tahu Yesus mengguncang dunia bukan dengan ribuan orang. Yesus memulai pelayanannya untuk menggoncang dunia, dia memulai dengan 12 orang saja. Dari 12 orang ini Yesus mulai mengguncang Yerusalem dan daerah sekitarnya. Dari 12 ini bermultiplikasi menjadi 120. Dari 120 bermultiplikasi menjadi 3.000 jiwa. Dari 3.000 jiwa terus bermultiplikasi sampai 5.000. Dan sampailah saudara dan saya seperti ini. Kita semua menerima Injil keselamatan. Kita semua menerima Injil anugerah dari Yesus Kristus. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini Firman mengajarkan saudara dan saya untuk setia. Setialah Bapak Ibu Saudara. Karena upah di balik kesetiaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak akan marah ketika saudara tidak setia. Tuhan tidak akan murka ketika saudara dan saya tidak setia. Tetapi apa yang saudara tabur itulah saudara yang akan tuai. Kalau saudara nggak setia terhadap suami, image saudara akan rusak serusak-rusaknya. Kalau saudara tidak setia terhadap istri, image saudara juga akan rusak serusak-rusaknya. Kalau saudara tidak setia dalam pekerjaan, image saudara juga akan rusak. Bahkan sebaliknya kalau saudara nggak setia juga dalam pelayanan, saudara akan menjadi cibiran, saudara akan menjadi gunjingan banyak orang. Memang kita hidup bukan karena mulut orang lain, tetapi karakter ketidaksetiaan kita akan membuat dan menutup jalan hidup kita. Saya tahu siapa orang ini. Orang ini bukan orang setia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita belajar setia. Yang paling utama dan terutama, setialah kepada Yesus, setialah terhadap pasangan. Suami, firman Tuhan katakan cukup memiliki satu istri. Istri, firman Tuhan katakan cukup memiliki satu suami. Jangan lagi suami punya selingkuhan, istri punya selingkuhan, setialah. Sama-sama katakan dengan saya harus setia. Kalau saya ingin melihat terobosan dalam pekerjaan saya, kalau saya ingin melihat terobosan dalam pelayanan saya, kalau saya ingin melihat terobosan dalam rumah tangga saya, maka saya harus setia. Karena Tuhan yang memerintahkannya lewat firman-Nya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan dia perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat lagi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita luar biasa. Jangan merasa diri kita paling pintar, paling pandai. Saudara, belajarlah rendah hati. Belajarlah setia. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang berhenti. Engkau sudah setia. Berhenti. Engkau sudah melakukan bagianmu dengan baik dan benar. Selama Tuhan belum berbicara seperti itu, apapun yang terjadi tetaplah setia. Dalam pelayanan saya juga Bapak Ibu Saudara, kamu punya kehendak bebas untuk memilih. Bahkan untuk mereject perkataan saya. Bahkan untuk menolak bimbingan saya yang aku taruh di hati dan pikiran kamu dan telinga kamu. Berkali-kali, hampir 3 kali saya ingin keluar Bapak Ibu Saudara. Karena saya nggak tahan dengan situasinya. Karena saya sudah bosan, karena saya sudah punya banyak alasan. Tetapi Tuhan mengajarkan saya untuk tetap setia. Sampai pada satu titik Tuhan mengingatkan saya, Verona, waktumu habis di sini. Kamu keluar dari tempat ini. Kamu izin baik-baik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Memang manusia tidak bisa menilai si A setia, si B setia, si C setia. Karena kalau manusia yang menilai, penilaiannya maka akan subjektif. Tetapi kalau Tuhan yang menilai, maka penilaian kesetiaan itu akan bersifat objektif. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama untuk kita mengalami terobosan di dalam kehidupan ini, setialah. Setialah. Dimanapun Tuhan tempatkan, setialah. Makanya saya mau tetap setia terhadap Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, saya akan tetap setia. Saya akan tetap melayani. Saya akan tetap berdoa. Hari Senin saya akan tetap menyampaikan firman, mengajar firman. Hari Rabu saya tetap berdoa untuk pemulihan kesembuhan. Hari Jumat saya akan tetap berdoa untuk wanita-wanita Kristus. Hari Minggu saya tetap melayani pelayanan
ibadah minggu anugerah seperti ini. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, setialah. Karena ketika kita setia, kita akan menerima dan melihat terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci Rut yang kedua dalam meraih terobosan. Lihat Rut pasal pertama ayat 18 dikatakan demikian. Rut pasal yang pertama ayat ke-18 dikatakan demikian. Naomi melihat bahwa Rut telah meneguhkan diri untuk berangkat dengannya. Maka ia pun berhenti berbicara kepadanya. Kunci Rut yang kedua dalam meraih keberhasilan dalam kehidupannya, Rut hidup dalam keteguhan diri, ketetapan hati. Setia memang diperlukan, tetapi setia tanpa peneguhan diri, keyakinan diri, kemantapan hati, maka kesetiaan kita akan gamang. Kita akan mudah diombang-ambingkan dengan situasi dan orang di sekitar kita. Arti dari Rut hidup dalam keteguhan diri atau menetapkan hati bisa diartikan Rut menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan melalui Naomi, ibu mertuanya. Firman berkata jelas, Naomi melihat bahwa Rut telah meneguhkan diri untuk berangkat dengannya, maka ia pun berhenti berbicara kepadanya. Jadi Naomi, ibu mertua Rut itu menyuruh Rut untuk pergi meninggalkan dirinya setelah anaknya mati. Rut adalah menantu dari Naomi. Tetapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Bahkan kemana Naomi pergi, Rut pun mengikuti. Rut menetapkan dirinya bahwa aku harus mengikut Tuhan melalui mertuaku, melalui orang tuaku. Nah, banyak bisnis-bisnis hancur. Banyak usaha-usaha hancur. Karena para pengusaha tersebut tidak meneguhkan hatinya. Tidak menetapkan hatinya bahwa inilah bisnis yang Tuhan berikan buat saya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan pada akhirnya hancur di tengah jalan. Banyak para hamba-hamba Tuhan pada akhirnya lari dari panggilan. Karena nggak menetapkan dirinya. Karena ngiri ngeliat kehidupan orang lain. Oh, dia udah berhasil, dia udah sukses, dia udah begini, dia udah begini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, stop iri dengan hidup orang lain. Karena berkat orang lain itu bukan berkat kita. Setiap dari kita itu memiliki berkat masing-masing dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapkan hati, saudara. Saya menetapkan hati saya untuk terus tetap melayani saudara sekalian di gereja ini. Di gereja Jesus Christ Church ini, Bapak Ibu Saudara. Keinginan hati seringkali ada. Aduh, saya jadi penginjil aja ya. Saya jadi pendeta keliling-keliling aja ya. Diundang khotbah sana sini, nggak usah buka pengembalaan. Tetapi saya tetapkan hati saya. Justru saya dipanggil Tuhan untuk keluar dari satu gereja A untuk membangun gereja Tuhan bernama Jesus Christ Church. Saya tetapkan hati saya. Saudara, saya ingin sampaikan lewat siaran live ini. Satu kali saya mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya, bukan hanya di hati tetapi di telinga saya. Tuhan berfirman, Tuhan berkata seperti ini. Verona, pada tahun yang kelima nanti, usia pelayanan penggembalaanmu berhenti sampai di tahun yang kelima. Wah, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya nih Tuhan? Aku akan memilih gembalaku yang baru untuk menggantikan hidupmu. Saya bertanya, siapa Tuhan? Saya akan memilih istrimu untuk menggembalakan gerejaku ini, Jesus Christ Church. Di bawah penggembalaannya, jemaat akan berlipat-lipat ganda berdatangan. Di bawah penggembalaannya, gereja ini akan bermultiplikasi. Akan semakin berkembang, akan dihadiri ribuan jemaat. Dan persiapkan dirimu dan istrimu. Karena aku akan berjalan atas gereja ini, atas JCC, lewat penggembalaan istrimu. Saya bilang kepada istri saya, sayang, saya tadi siang dan malam, saya berbicara dengan Tuhan bahwa tahun kelima saya harus berhenti menjadi gembala jemaat Jesus Christ Church. Dan engkau harus menggantikannya karena itu perintah Tuhan. Ada banyak orang berkata, wah berarti ini dinasti dong. Bukan. Gereja Jesus Christ Church bukan gereja dinasti. Tetapi gereja ini memang Tuhan yang pilih. Singkat cerita, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Saya berdoa sama Tuhan. Dan seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan, Rut hidup dalam keteguhan diri. Dia menetapkan dirinya untuk mau dipimpin oleh Tuhan lewat mertuanya. Digembalakan oleh Tuhan lewat mertuanya. Dan akhirnya saya berdoa sepanjang minggu-minggu ini. Tuhan, saya bilang sama Tuhan Yesus, ketika istri saya mengambil peranan penggembalaan, maka saya akan tunduk dan patuh sepenuh hati saya, sepenuh jiwa saya, sepenuh hidup saya akan tunduk dan patuh kepada Tuhan. Lewat gembala jemaat yang baru yang Tuhan pilih. Secara organisasi saya akan tunduk dengan dia sebagai gembala. Tetapi secara dalam rumah tangga saya imamnya dong Bapak Ibu ya. Jadi saya menetapkan diri saya. Ini nggak mudah, tetapi saya harus belajar untuk meneguhkan hati. Supaya saya tidak sombong, supaya saya tidak arogan, supaya saya tidak punya spirit memberontak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ditempatkan Tuhan di tempat-tempat pekerjaan, tetapkan hati saudara. Bahwa lewat perusahaan ini, lewat bos saya dibimbing, digembalakan oleh Tuhan. Tetapkan hati saudara bahwa melalui orang tua, Bapak Ibu Saudara dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Bahkan di gereja-gereja, di pelayan-pelayan Bapak Ibu Saudara, tetapkan hati saudara bahwa saudara dibimbing, dipimpin oleh Tuhan lewat gembala jemaat saudara. Dalam segala aspek saudara, jangan punya spirit pemberontak. Jangan memberontak saudara. Saudara boleh baca seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu, nasib dan akhir hidup seorang pemberontak. Lihatlah saudara. Oleh karenanya selama saya melayani di bawah pengembalaan seseorang, saya tidak berani memberontak. Siapapun saya tidak berani memberontak saudara, karena saya tahu upah bagi seorang pemberontak akibatnya sangat tidak enak. Oleh karenanya jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, kunci Rut yang ketiga dalam meraih terobosan. Lihat Rut pasal 2 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Namun Naomi berkata kepada Rut menantunya, "Anakku, alangkah baiknya jika engkau pergi bersama bujang-bujang perempuannya, agar tidak ada laki-laki yang menghadangmu di ladang lain." Maka ia pun menyatu dengan bujang-bujang perempuan Boas untuk memungut jelai, sampai selesainya panen jelai dan gandum, dan ia tetap tinggal bersama ibu mertuanya. Yang ketiga, yang terakhir, kunci Rut dalam meraih terobosan. Rut mengikuti nasihat yang baik. Rut mengikuti nasihat Naomi mertuanya. Hari-hari ini banyak rumah tangga bercerai. Hari-hari ini banyak rumah tangga bermasalah karena salah mendengarkan nasihat. Salah mendengarkan nasihat, akhirnya rumah tangganya dipertaruhkan. Hari-hari ini banyak orang menganggur karena salah mendengar nasihat. Hari-hari ini banyak orang di PHK karena salah mendengar nasihat. Bahkan hari-hari ini juga dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak setia, banyak orang berhenti pelayanan, banyak orang berontak dalam pelayanan karena salah mendengar nasihat. Banyak anak-anak Tuhan juga yang akhirnya sama orang tuanya menjadi pemberontak terhadap orang tuanya, melawan hidup orang tuanya karena salah dengar nasihat. Firman berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya Anda seorang yang baik, saudara seorang yang benar, tapi karena Anda salah dengar nasihat, sehingga kita tidak melihat terobosan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Rut mendengar nasihat yang baik. Rut mendengar perkataan yang membangun. Rut mendengar perkataan yang memberi kemajuan. Dan Rut mendengarkan perkataan yang positif dan bukan perkataan yang negatif. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada di lingkungan, di lingkaran, orang-orang yang berkata-kata negatif, orang yang suka ngomongin orang yang suka ngerendahin orang, yang suka ngejelekin orang, yang ngumpul, ngomongin orang, rekayasa orang, ngejatuhin orang, tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan itu semua. Bergaulah dengan orang-orang yang punya integritas dengan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara salah dengar nasihat, saudara akan menjadi pribadi yang liar. Saudara akan menjadi pribadi yang
tidak sepadanan dengan firman. Dengarlah nasihat firman Tuhan, dengarlah nasihat yang baik. Buat orang tua, berikanlah nasihat yang baik untuk anak-anaknya. Jangan nasihati anaknya untuk ngerebut laki orang, ngerebut istri orang. Gak apa-apa kak, kamu nikahin aja si Om Joni, yang penting kamu kaya. Udah gak usah peduli dia suami orang atau budak, gak peduli. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan bawa anak kita masuk ke dalam neraka sebelum dia ada di neraka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini, saya ingin sampaikan, kalau saudara ingin melihat terobosan terjadi, yang pertama setialah. Yang kedua, kalau saudara ingin melihat terobosan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapkan hati. Di mana Tuhan tempatkan kita, tetapkan hati. Jangan diiming-imingi dengan hal yang receh, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, setelah ini saya mau berdoa. Kunci Ruth mengalami terobosan. Ruth mengikuti nasihat yang baik. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak pemfitnah, terlalu banyak orang pengadu domba. Mulutnya dipakai setan, mulutnya dipakai ular. Untuk ngomongin orang, untuk rendahin orang, untuk jatuhin orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai dengar yang baik. Mulai dengar firman Tuhan. Mulai dengar nasihat-nasihat yang baik. Jangan nasihat-nasihat yang merendahkan hidup orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai pelayan Tuhan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita juga bisa mengalami terobosan. Kita juga bisa meraih terobosan. Ketika kita setia, ketika kita menetapkan hati kita. Dan yang ketiga, ketika kita menerima nasihat yang baik dari Tuhan, dari firman-Nya, dari orang-orang yang memiliki integritas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya berdoa kiranya di minggu ini saudara hidup dalam kelimpahan, saudara hidup dalam berkat Tuhan, saudara hidup dalam kemenangan, mujizat, serta kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan live streaming ini. Terima kasih. Saya juga sebagai gembala jemaat mengucap syukur, berterima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Kami mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada hal-hal yang sedang kami siapkan untuk Bapak Ibu Saudara nanti ketika gereja kita sudah mulai membuka ibadahnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani lebih lanjut, bisa menghubungi nomor telepon kami di +628111439 Sekali lagi di nomor +628111439 Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani lebih lanjut, hubungi Instagram saya, Pastor Verona Official. Hubungi Instagram saya, Pastor Verona Official. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat kegiatan-kegiatan kerohanian saya, bisa follow Instagram Jesus Christ Church Official. Sekali lagi, Pastor Verona Official dan Jesus Christ Church Official. Dan juga seri-seri khotbah saya ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara. Kalau Pak saya mau melayani di gereja JCC, saya mau melayani bersama dengan Pastor Verona, hubungi nomor telepon di bawah sini. Bapak Ibu Saudara ya, hubungi nomor telepon di bawah sini. Kalau Bapak Ibu Saudara, Pak saya tergerak untuk memberkati Pastor Verona atau gereja JCC, nomor rekeningnya juga ada di bawah sini. Ingat, pelayanan saya tidak pernah meminta-minta uang. Bapak Ibu Saudara ingin menabur, silakan tabur. Saya ingin perlu informasikan bahwa setiap taburan perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara di gereja kami persiapkan untuk pengembangan gereja Tuhan. Tidak dipakai oleh saya secara pribadi, tapi kita siapkan untuk pelayanan-pelayanan media, pelayanan-pelayanan persiapan gereja, dan pelayanan-pelayanan untuk jemaat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.